Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Majid. Saya perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah teori pengambilan keputusan, yaitu tentang usaha Pumpkins Labu. Dan di sini ada nama anggota kelompok saya. Yang pertama Aryan Sugeng, yang kedua Ari Mardani, dan yang terakhir Abdul Majid. Usaha KWU Pumpkins Labu. Jenis usaha dagang, yaitu pembagian tugasnya. Yang pertama Aryan Sugeng, yang pertama analisis SWOT, dan kedua memilih metode analisis keputusan. Yang ketiga menghitung pengembalian keputusan pada kondisi berisiko menggunakan WMP. Dan yang keempat membuat alternatif keputusan. Dan pembagian tugas Ari Mardani yaitu yang pertama mengamai usaha serta mengumpulkan data. Yang kedua menganalisis data dan menghitung pengambilan keputusan pada kondisi berisiko menggunakan EOL. Dan yang ketiga membuat PPT. Dan yang terakhir itu saya Abdul Majid. Yang pertama identifikasi masalah, kedua proses seleksi pemilihan keputusan terbaik, dan yang ketiga mempresentasikan PPT hasil kelompok. Tujuan A. Identifikasi masalah. Citra dalam suatu produk baik itu dalam tampilan kemasan, bahan yang digunakan, maupun bentuk dan rasa dari produk itu sendiri harus selalu diutamakan dan amat diperhatikan. Karena itulah kemampuan owner dalam menumbuhkan inovasi-inovasi yang akan menjadi acuan seorang pembisnis dalam mengenalkan lalu memasarkan produk yang diciptakan agar bisa diterima baik oleh masyarakat. B. Alternatif keputusan. A. Mendorong pemikiran para owner dalam mengembangkan produk. B. Melakukan pengembangan terus-menerus dalam tampilan dan ciri khas dari produk Pumpkins Labu. C. Melakukan pengembangan terhadap varian rasa baru. C. Melakukan analisis keputusan dalam kondisi berisiko. Dari masalah yang terdapat pada usaha Pumpkins Labu ini, pengambilan keputusan bisa diselesaikan dengan kondisi berisiko. Pengambilan keputusan pada kondisi berisiko menggunakan EMV, Expected Monetary Value, EMV, Expected Opportunity Loss, EOL. Identifikasi masalah. Kurang tahu bagaimana cara memasarkan produk. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara memasarkan produk dari anggota kelompok. Kurangnya kerjasama kelompok, promosi yang kurang maksimal dan cakupannya hanya sebagian kecil. Tidak memiliki strategi promosi, tidak adanya kerjasama atau memanfaatkan media sosial. Kurangnya kemampuan dalam mengembangkan produk, kurang memberikan ide yang menarik terhadap produk, tidak memberikan inovasi yang berbeda dari produk lain. Banyaknya pesaing dengan produk sejenis, tidak memberikan varian rasa yang menarik, tidak memberikan perbedaan yang lebih baik dari produk lain. Kurangnya branding dalam produk Pumpkins. Promosi produk yang tidak maksimal. Kurang manfaatkan sosial media untuk dijadikan bisnis usaha. Pengumpulan dan analisis data. Dari data yang terkumpul diperoleh bahwa uji coba varian rasa lama baru keadaan ramai puding yang terjual 3 kali lipat, yaitu dari 100 pieces menjadi 400, sedangkan pada keadaan sepi terjual 100 pieces. Uji coba varian rasa lama pada keadaan ramai, sejumlah puding yang terjual 370 pieces, dalam keadaan sepi menjadi 250 pieces. Uji coba gabungan pada keadaan ramai, jumlah sandal yang terjual sebanyak 500 pieces, pada keadaan sepi 150 pieces. Dan ketika keadaan COVID-19 menyebabkan penurunan penjualan sandal yang signifikan sebesar 70% dibandingkan pada kondisi ramai. Pernyataan terakhir merupakan pernyataan kunci, data kunci bagi ketiga pernyataan di atasnya. Dengan adanya pernyataan penurunan penjualan dengan probabilitas 70% tidak dapat penghasilan, maka pengambilan keputusan bisa diselesaikan dengan kondisi berisiko. Alternatif keputusan.
Permasalahan dan alternatif penyelesaiannya yang sudah teruraikan sebelumnya adalah suatu pengambilan keputusan yang harus dipikirkan. Menimbang permasalahan-permasalahan tersebut dapat menghambat laju pengembangan usaha pembuatan labu ini. Setiap usaha yang berskala besar atau UKM sekaligus pasti mempunyai tujuan, di mana tujuan tersebut tak lagi lain dari memperoleh keuntungan dan mempertahankan kepercayaan konsumen dan menarik new consumer. Maka alternatif keputusannya yang dipilih untuk mengembangkan usaha pumpkin labu ini adalah dengan memilih dari masalah varian rasa, yaitu varian rasa baru, varian rasa lama yang dikembangkan, memilih rasa baru dan rasa lama yang dikembangkan. Dan slide selanjutnya yaitu analisis pengambilan keputusan dengan kondisi beresiko. Yang pertama menggunakan metode probabilitas, dan yang kedua alasan. Dengan memilih metode probabilitas, para owner berharap bahwa alternatif-alternatif yang ada dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Analisis perhitungan kondisi berisiko. Tabel keputusan usaha pumpkin labu menggunakan AMV, yaitu alternatif rasa baru, remnya 400, sepinya 100. Rasa lama, remnya 370, sepinya 250. Kolaborasi keduanya, ramenya 500, sepinya 150. Jadi probabilitasnya yaitu 0,3 dan 0,7. Dari tiga alternatif tersebut, maka yang akan dipilih keputusan menggunakan AMV adalah alternatif kedua, karena nilai kemungkinan keuntungannya yang paling besar adalah alternatif kedua, yaitu memilih untuk rasa lama yang dikembangkan. Hal ini merupakan pilihan yang terbaik. Tabel keputusan usaha pumpkin labu menggunakan AOL. Rasa baru 500 dikurangi 400, yaitu sama dengan 100. 250 dikurangi 100, yaitu sama dengan 25. Dan rasa lama 500 dikurangi 370 sama dengan 130. 250 dikurangi 250 sama dengan 0. Kolaborasi keduanya, 500 dikurangi 500 sama dengan 0. 250 dikurangi 150 sama dengan 15. Yaitu jadi probabilitasnya 0,3 sama dengan 0,7. Ketiga alternatif di atas dengan menggunakan AOL yang dimiliki nilai yang terendah adalah alternatif kedua, yaitu 39. Dengan begitu maka risiko yang akan dihadapi untuk kerugiannya kecil dibandingkan alternatif yang lain. Kesimpulan. A. Identifikasi masalah. Citra dalam suatu produk, baik itu dalam tampilan kemasan, bahan yang digunakan, maupun bentuk dan rasa dari produk itu sendiri, harus selalu diutamakan dan amat diperhatikan. Karena itulah, owner ingin memilih keputusan dari masalah-masalah yang ada dalam usaha ini, dari segi varian rasanya, untuk mengembangkan usaha pumpkin labu ini. Alternatif keputusan. Alternatif keputusan yang ada dalam segi varian rasa ada 3, yaitu membuat varian rasa baru, mengembangkan varian rasa lama, dan mengkolaborasikan keduanya. C. Metode pengambilan keputusannya. Metode pengambilan keputusan yang dipilih sesuai dengan hasil perhitungan probabilitas dengan menggunakan AMV maupun AOL adalah alternatif kedua, yaitu dengan mengembangkan variasi lama. Dan D. Alasan. Karena dari hasil analisis perhitungan kondisi berisiko menggunakan AMV dan AOL, yang paling terbaik adalah memilih alternatif kedua. Alternatif kedua menunjukkan kemungkinan keuntungan yang besar dan berisiko kerugian yang kecil. Hal ini dapat membantu para owner untuk menaikkan volume penjualannya agar usaha ini terus berkembang. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.